Managing the upcoming opportunities achieving the sustainable growth. Itulah yang dipercaya SIDO untuk mencapai perubahan berkelanjutan. Kami, tim Anasara, ingin mempresentasikan berdasarkan hasil riset kelompok kami. Merekomendasikan untuk beli saham SIDO dengan target harga 938 per lembar saham. SIDO memiliki pertumbuhan dan potensi kenaikan sebesar 30,20%, mengikuti proyeksi perekonomian Indonesia yang diperkirakan akan mempertahankan pertumbuhan ekonomi stabil. Wilayah Asia Pasifik juga memiliki pasar farmasi yang cukup besar, dengan didukung pertumbuhan farmasi dari tahun 2021 hingga 2023. Menurut Presiden Research, ukuran pasar farmasi global mencapai 1,20 triliun US dollar pada tahun 2022 dan diperkirakan akan melampaui 1,78 triliun US dollar pada tahun 2032. Selain itu, pasar farmasi global akan tumbuh sebesar 4,10% selama periode perkiraan tahun 2023 hingga 2032. SIDO juga berkontribusi dengan penciptaan ekonomi sirkuler di desa Samirata. Untuk itu, kelompok kami Anasera merekomendasikan beli dengan harga Rp938 per lembar saham. Sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan mengenai situasi bisnis dari SIDO Muncul sendiri. Pada tahun 2013, SIDO Muncul berhasil melakukan IPO dengan mengumpulkan dana sebesar Rp870 miliar dan pada tahun 2020 melakukan stock split sebesar 1:2. Untuk struktur pemegang saham dipengaruhi oleh 3 pemegang saham besar. Yang pertama yaitu PT Hotel Candi Baru sebesar 60,46% dan Concordan Investment sebesar 17,14%. Untuk sisanya dipegang oleh masyarakat. Prospek pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang lambat dan pulih pada tahun 2025. Organization for Economic Cooperation and Development memprediksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,9% pada tahun 2023 dan melemah menjadi 2,7% pada tahun 2024. Inflasi yang semakin meredah akan membuat pendapatan real menguat sehingga pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan tumbuh sebesar 3% pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi global ini bergantung erat dengan ekonomi Asia yang tumbuh dengan cepat. Menurut International Monetary Fund, pertumbuhan ekonomi global Asia Pasifik diproyeksikan akan melambat menjadi 4,2% pada tahun 2024 dan 3,9% dalam jangka menengah. Diperkirakan inflasi akan menurun pada tahun 2024 dan berada dalam kisaran target bank sentral di sebagian negara. Proyeksi ini tentu berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian, salah satunya di bidang farmasi. Wilayah Asia Pasifik memiliki pasar farmasi yang cukup besar. Menurut Presiden Research, ukuran pasar farmasi global mencapai 1,2 triliun US dollar pada tahun 2022 dan diperkirakan akan melampaui 1,78 triliun US dollar pada tahun 2032. Selain itu, pasar farmasi global akan tumbuh pada compounded annual growth rate sebesar 4,10% selama periode perkiraan tahun 2023 hingga 2032. Organization for Economic Cooperation and Development memprediksikan ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh sebesar 4,9% dan diperkirakan pada tahun 2024 dan 2025 tumbuh sebesar 5,2%. Organization for Economic Cooperation and Development menyatakan bahwa Indonesia diperkirakan akan terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan stabil dengan dukungan dari kondisi pasar tenaga kerja yang semakin baik dan inflasi yang lebih rendah. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% sepanjang tahun 2023 dan inflasi Indonesia mencapai 2,75% year on year pada Februari 2024. Inflasi tahunan terjadi karena kenaikan harga yang ditunjukkan oleh melonjaknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran dengan inflasi tertinggi urutan pertama adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,36% year on year, yang sudah pasti merupakan dampak dari kenaikan harga beras, di mana hal tersebut sudah pasti mempengaruhi daya beli konsumen terhadap produk SIDO Muncul. Berikut adalah struktur tata kelola perusahaan SIDO. Dalam tata kelola perusahaan terdapat suatu pedoman kerja komisaris atau yang dikenal dengan BOC manual, memiliki 10 bab yang mengatur dan menjadi suatu pedoman kerja komisaris SIDO. SIDO juga memiliki beberapa penghargaan, salah satunya adalah penghargaan ASEAN Corporate Governance Scorecard (HCGS) tahun 2021 dalam kategori Domestic Significantly Improved PLCs. SIDO juga memiliki nilai IHSG terendah, yaitu 19,1 dibanding pesaingnya. Ini menunjukkan SIDO memiliki kinerja perusahaan yang cukup baik. Ditinjau dari industri dan persaingannya, PT SIDO Muncul memiliki anggaran capex terendah dibandingkan kompetitor lainnya, yaitu senilai Rp1 miliar. Dalam hal ini, SIDO Muncul menjadi yang terdepan karena telah berhasil untuk mengefisienkan modalnya untuk biaya operasional dari pabrik ini sendiri. Munculnya kompetitor baru atau new entrants pastinya menjadi tantangan bagi SIDO Muncul untuk terus berinovasi dalam produknya meskipun telah memiliki pengalaman selama lebih dari 70 tahun dalam bidang ini. Selain kompetitor, pastinya yaitu daya beli masyarakat atau buyersnya. Hal ini dipengaruhi oleh kompetitor yang memiliki harga lebih murah dibandingkan SIDO. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi SIDO Muncul untuk terus bersaing dalam hal ini. Selain kompetitor dan kemampuan daya beli masyarakat, yang menjadi tantangan bagi SIDO Muncul yaitu ancaman dari barang pengganti. Dalam hal ini yang menjadi ancaman yaitu masyarakat yang lebih untuk membuat sendiri produknya menggunakan bahan-bahan herbal lainnya seperti buah-buahan atau rempah lain yang diolah sendiri. Dalam hal ini, daya tawar-menawar dari supplier atau bargaining powers of supplier. Dalam hal ini sudah tidak diragukan lagi karena nama yang lebih dari 70 tahun tadi, SIDO Muncul tidak perlu memikirkan lagi daya tawar-menawarnya karena sudah memiliki nama di mata masyarakat. PT SIDO Muncul berada pada pangsa pasar yang luas namun memiliki pertumbuhan yang rendah. Oleh karena itu, PT SIDO Muncul diharapkan mampu untuk melakukan investasi dalam hal untuk meningkatkan tingkat produktivitas dan juga untuk
meningkatkan pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas itu sendiri. Pendapatan PT Sido Muncul mengalami pertumbuhan yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 karena pada saat itu sedang melonjaknya pandemi COVID-19, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 karena adanya penurunan daya beli masyarakat karena kenaikan harga bahan baku beras yang menyebabkan inflasi pangan. Dalam hal ini total aset juga mengalami peningkatan karena perusahaan melakukan pengembangan untuk operasional perusahaannya. Struktur permodalan dari Sido 5 tahun terakhir didominasi oleh modal atau ekuitas. Ekuitas Sido menurun menjadi 3,3 triliun rupiah pada tahun 2023 akibat daya beli masyarakat yang menurun pasca pandemi COVID-19 dan terjadinya inflasi pangan. Namun diprediksikan ekuitas Sido akan meningkat pada tahun 2024 menjadi 3,4 triliun rupiah. Hal ini dapat terjadi karena kinerja Sido yang baik. Indikator rasio profitabilitas dari PT Sido Muncul selama 5 tahun cenderung mengalami peningkatan. Diprediksikan akan meningkat stabil di tahun 2024 hingga 2028 dengan rata-rata 25,98% dan 30,28%. Indikator rasio liabilitas di PT Sido Muncul meningkat dalam 2 tahun terakhir. Kemampuan Sido untuk membayar utang lancarnya dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio terbilang baik dan stabil karena berada di atas 1. Pada indikator rasio profitabilitas Sido menunjukkan pergerakan yang menurun secara signifikan pada tahun 2021 sampai 2023 dan meningkat moderat dari tahun 2023 sampai 5 tahun ke depan. Pada tahun 2021, operating profit margin dan net profit margin mengalami peningkatan yang dilatar belakangi oleh permintaan masyarakat pada obat herbal sebagai upaya recovery dari pandemi COVID-19. Namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan karena menurunnya daya beli masyarakat dan munculnya produk dan kompetitor baru. Pada indikator rasio debt to assets and debt to equity, Sido 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Namun 5 tahun ke depan diprediksikan juga akan meningkat moderat. Peningkatan yang terjadi tidak tajam dan masih di bawah rata-rata industri. Jadi semakin rendah nilai rasio debt to assets and debt to equity Sido, maka kinerja keuangannya akan semakin baik. Hal tersebut juga dapat disebabkan karena Sido tidak memiliki pinjaman keuangan dari bank atau lembaga keuangan lainnya maupun menerbitkan obligasi. Valuasi saham Sido dilakukan dengan menggunakan metode discounted cash flow dengan pendekatan free cash flow to firm. Pada metode ini, weighted average cost of capital diasumsikan sebesar 6,85%. Risk free rate didapatkan dari hasil perhitungan yang menggunakan metode damodaran, yaitu berdasarkan pada surat utang negara yang jatuh tempo selama 5 tahun dan dikurangi default spread karena Indonesia merupakan negara dengan rating non-AAA. Beta sebesar 0,34 didapatkan dari perhitungan data historis saham Sido dan IHSG selama 9 tahun terakhir, serta risk premium yang didapatkan dari perhitungan expected market return yang dikurangi dengan risk free rate. Expected market return sebesar 11,31% dihitung menggunakan metode CAGR dengan periode selama 40 tahun terakhir. Maka berdasarkan valuasi yang telah kami lakukan, target harga dari nilai wajar ekuitas Sido adalah Rp938 per lembar dengan memperhitungkan jumlah lembar saham setelah stock split di tanggal 14 September 2020 sebanyak 30 miliar lembar saham. Dari target harga tersebut berpotensi mengalami kenaikan sebesar 30,22% dari harga penutupan pada tanggal 24 April 2024 sebesar Rp720 dengan asumsi weighted average cost of capital 6,85% dan pertumbuhan perusahaan sebesar 3%. Berdasarkan laporan tahunan Sido dinyatakan bahwa Sido tidak memiliki pinjaman keuangan dari bank maupun menerbitkan obligasi dan tetap mempertahankan posisi kas bersih. Oleh karena itu, Sido tidak memiliki interest bearing debt karena interest bearing debt merupakan utang yang menghasilkan bunga seperti pinjaman bank atau menerbitkan obligasi. Selain itu, untuk melihat pengaruh perubahan weighted average cost of capital dan growth terhadap nilai valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow dengan pendekatan free cash flow to firm dilakukan analisis sensitivitas. Hasil dari analisis sensitivitas menunjukkan bahwa setiap perubahan 1% pada weighted average cost of capital dan growth akan mempengaruhi valuasi saham. Oleh karena itu, dari hasil valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow dengan pendekatan free cash flow to firm, kami merekomendasikan buy dengan target harga Rp938. Hal ini juga didukung oleh data fundamental Sido yang kuat serta memiliki prospek yang bagus di masa mendatang. Sido memiliki beberapa risiko investasi. Yang pertama, risiko likuiditas. Hal ini dapat dicegah dengan melakukan diversifikasi pendanaan oleh perusahaan Sido. Yang kedua, ada risiko tingkat suku bunga. Hal ini dapat diminimalisir dengan penggunaan kontrak jangka panjang. Yang ketiga, risiko fluktuasi perubahan nilai kurs. Hal ini dapat dimitigasi dengan melakukan hedging dalam aset derivatif dalam mata uang tertentu. Yang keempat, ada risiko persaingan. Dalam hal ini, Sido harus menjaga konsistensi bisnis tetap kompetitif. Salah satunya adalah dengan menjaga volume penjualan dan memperluas pangsa pasar. Dalam hal ini, 9 dari 17 SDGs Indonesia telah terpenuhi dalam proses bisnis dari Sido Muncul sendiri. Desember 2022, PT Sido Muncul berhasil mendapatkan penghargaan proper untuk yang ketiga kalinya, yang mana ini merupakan implementasi dari SDGs ke-12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Selain itu, PT Sido Muncul juga menerapkan 5 pilar keberlanjutan yang disebut dengan kebijakan Sido Selaras yang berwawasan tentang lingkungan hidup yang sehat dan berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Sido Muncul juga menerapkan kegiatan ekonomi sirkuler di Desa Sambirata, Jawa Tengah, yang mana kegiatan ini selain berfokus untuk menerapkan SDGs di Indonesia, ternyata juga ikut serta dalam kegiatan Society 5.0. Peningkatan penggunaan biomasa sebesar 17% dalam kegiatan operasional Sido Muncul membuktikan bahwa PT Sido Muncul telah menerapkan SDGs ke-7. Selanjutnya yaitu Sido Muncul membuat pabrik OCD atau obat cairan dalam, yang mana hal ini sejalan dengan program pemerintah yang dinamakan dengan Making Industry 4.0.
seizing the upcoming opportunities, achieving the sustainable growth. Sekian dan terima kasih.